الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kaum muslimat, para ummahat, tapi ibu mendominasi ya. Bagi ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sehat ibu semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini merupakan nikmat yang sangat besar dalam hidup kita. Kita dimudahkan untuk duduk di salah satu majelis yang mudah-mudahan dengan duduknya kita 1 jam atau 2 jam di majelis ilmu, ada banyak dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak rezeki yang Allah turunkan keberkahannya, dan para malaikat menyebut-nyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah sebuah kaum mereka duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Pemilik Al-Hijjah berarti pemilik hijjahnya adalah haji. Secara bahasa disebut dengan Zulhijjah, itu bulan Zulhijjah, bulan haji. Dan ibu-ibu sekalian, dinamakan Zulhijjah karena memang orang-orang Arab terdahulu sudah mengenal yang namanya ibadah haji. Jadi ingat, ibadah haji itu sudah ada sebelum datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi siapa? Haji kan di masa Nabi siapa? Ibrahim. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, jadi ada khilaf, apakah seluruh Nabi melakukan haji atau tidak? Sebagian mengatakan, iya, semua para Nabi melakukan haji. Pada sebagian yang mengatakan tidak, haji ini adalah ibadah yang dilakukan pertama kali oleh Ibrahim alaihi salam, karena Allah perintahkan dia untuk membangun Ka'bah. Intinya ada khilaf. Namun yang jelas sekali, Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Dan ketika Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Ada yang mengatakan, kenapa Ibrahim meninggikan? Karena sudah ada sebelum Ibrahim. Artinya Ka'bah sudah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Adam yang pertama kali juga membangunnya. Ibrahim hanya menyempurnakannya, memperbaikinya. Allah mengatakan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas kali dipakai untuk ibadah adalah Bakkah." Apa itu Bakkah? Mekah maksudnya. Dan Ibrahim setiap dia mengambil satu batu di Ka'bah, kemudian dia tinggikan, maka dia mengatakan apa? "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Lu bisa bayangkan, Ibrahim ini siapa? Khalilullah. Ada 2 nabi yang Allah katakan Khalilullah. Siapa? Ibrahim dengan Rasulullah SAW. Dan Ibrahim dipuji oleh Allah dengan banyak pujian. Allah mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummah." Pujian pertamanya itu. Ibrahim seorang ummah, pemimpin, imam. Qanitan lillah, dia tunduk kepada Allah. Hanifan, condong kepada tauhid. Walam yakum minal musyrikin, tidak pernah melakukan syirik. Tapi tetap ketika dia membangun Ka'bah, dia merasa jangan-jangan amalnya diterima. Sehingga dia mengatakan, "Rabbana taqabbal minna." Wahai kami, terimalah ini sebagai amal saleh. Kata para ulama, orang kalau semakin ikhlas
maka dia akan semakin takut terjatuh kepada riya. Orang kalau semakin ikhlas, dia semakin takut dirinya gak ikhlas. Semakin takut amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu sekalian, bulan Zulhijjah ini memiliki beberapa nama-nama khusus. Di bulan Zulhijjah ini ada banyak namanya. Yang pertama disebut dengan Yaum At-Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tanggal berapa Bu Tarwiyah? 8 Zulhijjah. Diambil dari kata irtawa, yartawi, artinya banyak minum. Jadi orang-orang dulu mereka melakukan ibadah haji dan membawa minuman tersebut, artinya hari tarwiyah, memberikan minuman kepada jemaah haji. Dan ingat, puasa tarwiyah hadisnya dhaif. Jadi kalau ibu puasa tanggal 8 Zulhijjah karena meyakini ada keutamaan tarwiyah, maka hadisnya dhaif. Tapi kalau ibu puasa dari tanggal 1, 2, 3, termasuk 8, karena meyakini keumuman hadis, maka tidak mengapa. Jadi ingat ya, beda ini ya, antara ada orang, kenapa untuk puasa tanggal 8? Karena ada hadisnya tarawiyah, hadisnya dhaif. Tapi kalau dia berpuasa 8 Zulhijjah karena keumuman hadis, karena ada hadis yang mengatakan amal soleh, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai melebihi ibadah di 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau dia puasa karena hadis itu, maka tidak apa-apa. Saya kasih tahu dulu, karena keutamaan tarawih itu hadisnya dhaif. Yang sahih hanya puasa Arafah. Yang pertama namanya adalah tarwiyah. Yang kedua disebut dengan hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah disebut Arafah kenapa? Karena pada waktu itu jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah merupakan rukun haji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji Arafah. Jadi kalau orang tidak melakukan wukuf di Arafah, wukufnya di India berarti bukan haji. Wukufnya di Monas saja atau tidak? Enggak. Jadi kalau hanya di Arafah saja. Dan ingat, tanah Arafah, artinya waktu Arafah itu, yang doanya mustajab, yang Nabi berdoa dari zuhur sampai maghrib, itu disebutkan oleh para ulama, hanya ketika 9 Zulhijjah. Jadi banyak sebagian jemaah haji, jemaah umrah, mereka pergi umrah, mungkin bulan Ramadan, pergi ke Arafah, terus ngambil tanah-tanah di Arafah. Karena dianggap memiliki keutamaan. Ini semua tidak benar. Arafah hanya memiliki fadilah ketika pada tanggal 9. Setelah selesai 9 atau selesai dari ibadah tersebut, di tanah biasa, di tanah biasa. Kemudian yang ketiga disebut dengan Yaum An-Nahar. Apa Yaum An-Nahar? Hari di mana menyembelih binatang kurban. Nahar, menyembelih binatang kurban di bagian pangkal lehernya. Ini merupakan cara yang digunakan orang-orang Arab untuk menyembelih onta. Lu pernah lihat nggak orang menyembelih onta gimana? Nanti lihat di YouTube. Caranya beda. Caranya bukan kayak menyembelih kambing ini, bukan. Ibu lihat nanti. Ya, ditusuk di bagian pangkal leher, darahnya mencerap banyak. Ini coba lihat cara sembelihan onta, ya. Jadi bukan kayak orang menyembelih kambing, apalagi ayam, bukan. Jadi ada cara tertentu dan disebut dengan Yaumun Nahar. Karena pada hari itu banyak orang menyembelih onta-onta kurban mereka. Disebutkan dalam Mus Al-Muhim. Bagi itu 3 nama yang masyhur kalangan para setelah Idul Fitr. Dan ingat, dalam Islam hanya ada 2 hari raya. Kalau sifat yang tahunan. Kalau mingguan hari apa? Hari Jumat. Jadi umat Islam tidak punya hari raya selain 2. Tidak ada hari ibu, tidak ada hari ayah, tidak ada hari suami, nggak ada kok. Apalagi kemana ada hari suami, Masya Allah. Nggak ada hari, dalam Islam hanya ada hari Idul Fitri, Idul Adha. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Muslim,
Ya Aba Bakrin, inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum mereka memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di Idul Adha, ya, kata para ulama itulah hari yaumul syurbi wa yaumul syurb wal akal, yaumul akal wa syurb. Hari makan dan minum. Bahkan diharamkan orang untuk berpuasa di hari-hari tasyrik. Jadi kita kalau hari raya, benar-benar kita berhari raya. Jangan hari-hari yang tidak perlu berhari raya, kita berhari raya. Kalau hari raya itu, Bu, umat Islam benar-benar tunjukkan kebahagiaan. Tunjukkan kebahagiaan kita di hari raya. Di sini dalil bahwasanya berarti hari raya itu bagian dari ibadah. Maka tidak boleh seorang mengikuti perayaan hari raya ibadah agama lain, tidak boleh. Dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian hari raya orang-orang di negeri tersebut, di kota Mekkah dan juga di kota Madinah, mereka hanya ngumpul-ngumpul saja. Ya, hari raya orang-orang musyrik, majusi. Jadi acaranya ngapain? Hanya ngumpul-ngumpul aja. Gak ada ritual tertentu, hanya ngumpul makan-makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk hadir di tempat itu. Jadi ingat hari raya itu adalah ibadah. Jadi kita nggak boleh mengucapkan hari raya kepada selain dari hari raya umat Islam. Baik Idul Adha, kemudian yang ketiga ada peristiwa penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, penyembelihan hewan kurban. Dan hendaklah kita berusaha, ibu-ibu sekalian, untuk berkurban. Satu kurban bisa mewakili berapa orang? Kalau kambing, berapa satu keluarga besar? Hah? Kalau satu rumah isinya 30 orang gimana? Ya benar bisa. Kata Syekh bin Bas, yang satu atap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zabaha qabla an yusalliya falyazbah ukhra makanaha." Barang siapa menyembelih kurban sebelum Idul Adha, maka hendaknya mengulang penyembelihan di waktunya. Jadi kalau ada orang menyembelih kambing, sapi, hamil satu, sah atau tidak? Itu hanya menjadi sedekah biasa. Ada orang menyembelih tanggal 20 Zulhijjah, sah atau tidak? Tidak sah. Di sini menunjukkan kita ini hamba Allah yang siap diatur. Jadi nggak sah kalau misalnya ibu-ibu nih menyembelih tanggal 17 Zulhijjah, tidak sah. Itu jatuhnya hanya sedekah biasa. Wa man lam yazbah falyazbah bismillahi. Dan barang siapa yang belum sempat menyembelih, maka sembelihlah sembari mengucapkan bismillah. Di sini juga dalil tidak mesti juga seorang itu disebut namanya, nggak mesti ya. Artinya kalau misalnya panitia lupa menyebut namanya, nggak usah ngamuk ibu. Ibu sudah dapat pahalanya insya Allah. Ya. Yang penting ibu sudah berniat untuk menyembelih hewan kurban. Dan perlu diperhatikan, ya, ini secara fikih ringkas saja, menyembelih untuk orang mati tidak ada dalilnya. Ini untuk sekedar mengulang, murojaah. Kalau kita punya ibu, sudah meninggal dunia, kita pengen menyembelih hewan kurban untuk dia khusus, maka ini tidak benar. Yang boleh adalah kita membersamai dalam niat. Contoh, ibu kurban nih. Ibu kurban, kemudian ibu niatkan, ini kurban saya, kurban anak saya, kurban orang tua yang sudah meninggal, itu yang sah. Itu yang Nabi lakukan. Nabi ketika menyembelih dia mengatakan ini adalah kurbanku, kurban umatku, kurban keluargaku gitu. Jadi bukan beli kambing lagi satu lagi untuk orang tua yang sudah meninggal, bukan seperti itu. Ya. Rasulullah tidak pernah membeli hewan kurban untuk Khadijah, ini kambingnya Khadijah. Oh ini ontanya Hamzah, tidak pernah. Tapi Nabi ketika berkurban meniatkan untuk banyak orang. Itu perlu diperhatikan ya. Dan ingat ibu-ibu, sebagian orang salah faham. Betul, satu kambing bisa untuk satu keluarga. Tapi boleh nggak kalau istri pengen sembelih kambing juga? Boleh. Itu minimal.
Karena sudah berapa kali saya dapat pertanyaan, dia bilang, Ustadz, sebelum kami ngaji, saya kurban, suami kurban Ustadz. Anak 3 kurban semua. Tapi setelah dengar kajian fikihnya, ternyata cukup 1 hewan. Akhirnya dia nggak mau kurban lagi. Yang kurban hanya suaminya saja. Padahal dia mampu untuk berkurban, anaknya mampu. Jadi itu hanya syarat minimal. Kalau suami sudah berkurban, itu mewakili istri, mewakili anak-anak. Tapi kalau si istri mau berkurban juga, itu kebaikan untuk dia. Ya, itu kebaikan untuk dia. Baik, kemudian ada peristiwa yang ketiga, yaitu adalah puasa hari Arafah. Keempat ya, puasa hari Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Dia menghapuskan dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan perhatikan ibu-ibu, bapak ibu sekalian, biasanya ciri-ciri hadis palsu itu keutamaannya berlebih-lebihan. Barang siapa baca zikir ini sekian kali, langsung masuk surga, Masya Allah. Ini berlebih-lebihan biasanya. Coba ibu lihat, semua tentang keutamaan puasa itu tidak ada yang berlebih-lebihan. Kayak puasa Arafah, menghapuskan tahun lalu dan tahun depan. Karena sebagian hadis-hadis palsu tersebar, barang siapa puasa hari sekian, maka dihapuskan semua dosa-dosanya. Ini gimana? Jadi ciri-ciri hadis palsu biasa demikian. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa berpuasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya, maka usahakan puasa tanggal 9 Zulhijjah jangan ditinggalkan. Sekedar untuk mengingatkan, bagaimana dengan orang yang sudah puasa Daud? Gimana, Bu? Ibu sudah puasa Daud? Udah berjalan lama ibu puasa Daud. Ketika masuk hari Arafah, ternyata itu waktu di mana ibu libur puasa Daud. Apakah ibu puasa atau tidak? Ibu puasa atau tidak? Hah? Ibu puasa Daud nih. Tanggal 9 Arafah itu waktu libur ibu puasa. Apakah tetap puasa atau tidak? Dalilnya apa tetap puasa? Nah, ibu-ibu sekalian, memang di sini para ulama berbeda pendapat. Tetapi wallahu a'lam, saya pribadi condong pada pendapat Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, kalau dia sudah puasa Daud, dia sudah mengambil tingkatan puasa tertinggi. Maka nggak perlu dia pikirkan puasa yang lain. Contoh begini, Ustadz, saya pengen dapat keutamaan diampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Kalau saya nggak puasa berarti saya nggak dapat, Ustadz. Kalau engkau puasa Daud, yang engkau dapatkan lebih baik daripada itu. Jadi semua seperti itu. Ada orang sudah puasa Daud, masuk puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal. Kalau dia puasa Daud, nggak usah dia pikirkan Syawal. Ini pendapat sebagian para ulama. Apa yang ada pada keutamaan puasa Syawal? Apa keutamaannya? Sepanjang tahun. Kalau dia puasa Daud dan dia tidak puasa Syawal, dia mendapatkan yang lebih baik dari itu. Karena hadis Nabi SAW mengatakan apa? Dan tidak ada yang lebih baik daripada puasa Daud. Gak ada. Tapi jangan dipaksa. Kalau kita nggak bisa puasa Daud, nggak bisa istiqomah, lebih baik Senin, Kamis cukup. Senin, Kamis, Syawal, kemudian tanggal 9 Zulhijjah, nanti puasa Muharram dan seterusnya. Karena kata Syekh Utsaimin, jangan sampai orang puasa Daud, akhirnya ngapa-ngapain mager. Mau ke majelis ilmu karena lagi puasa Daud, malas. Mau silaturahim jadi malas. Berarti ini puasa menghalangi dia untuk melakukan banyak kebaikan. Jadi yang penting istiqomah, itu yang paling penting. Baik, itu dia 4 peristiwa yang sangat besar yang ada di bulan Zulhijjah. Baik, kita masuk pada amalan-amalan, ada 6 amalan utama di bulan Zulhijjah. Ini sangat penting ya, ada 6 amalan utama di bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin
al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh pada hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah juga dengan keutamaan jihad? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la walal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad pun bisa kalah amalnya. Kemudian Nabi mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'in. Pahala jihad baru lebih utama daripada 10 hari ini kalau orang itu berjihad, kemudian dia mati di medan jihad dan dia kehilangan semua hartanya. Baru bisa menyaingi ibadah di 10 hari pertama Zulhijjah. Ibu-ibu, apa kita nggak rugi, Ibu? Kita serius ibadah 10 hari pertama saja. Nanti ada amal-amalnya seperti berzikir. Ya seluruh amal soleh kita berusaha semangat 10 hari pertama ini. Itu bisa mengalahkan orang yang berjihad. Kecuali jihad dia sampai dia meninggal atau sampai dia syahid. Kita baca Quran serius bisa seperti pahala jihad. Kita bakti sama orang tua serius bisa seperti pahala jihad. Itu 10 hari pertama. Dan jihad itu bukan amal sepele. Orang kalau jihad, apa risikonya? Mati, satu. Istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim. Hartanya hilang. Kalaupun dia nggak mati, dia cacat, bayangkan. Sekarang Allah kasih kita hidup 10 hari pertama, diberikan umur sama Allah, dipakai untuk nonton India, gimana? Nonton Korea. Di sini masih ada nonton Korea nggak? Mak-maknya masih ada nggak? Masya Allah. Kalau masih ada yang hobi taubat, Bu, taubat. Taubat. Sebagian orang dia habiskan waktu untuk nonton bola, nonton ini, habis waktunya. Apalagi 10 hari pertama Zulhijjah, setiap detiknya bermanfaat. Setiap detiknya itu adalah pahala 10 hari pertama Zulhijjah ini. Jangan buang-buang waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya agama seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ngumpul-ngumpul nggak manfaat, tinggalkan. Ada acara nggak manfaat, tinggalkan. Khusus 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi barang siapa yang ingin beramal soleh secara umum, maka perbanyak 10 hari pertama. Baca Quran, berpuasa, sedekah, silaturahim, jenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, semuanya. Itu tolong diperhatikan ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal fajar walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Di sini ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan demi malam yang 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat Ibnu Qayyim, beliau mengatakan kalau 10 hari pertama terbaik siangnya, itu 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau kita bicara siang. Tapi kalau kita bicara malam adalah bulan Ramadan. Dan sekarang kita berada di 10 hari pertama Zulhijjah. Banyak-banyak melakukan amal soleh. Ibu kalau pengen mengikhlaskan hutang orang bulan ini nih, hari ini ikhlaskan. Si fulan punya hutang, si fulan punya hutang. Sementara ibu nggak terlalu butuh dengan uang itu, ikhlaskan di 10 hari pertama ini. Hari pertama belum bisa ikhlas, masih ada 9 hari. Hari kedua pikir-pikir lagi. Hari ketiga sampai hari ke-10. Kalau ingin membantu saudara di 10 hari pertama ini. Karena apa? Karena pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Makanya seorang hendaklah memperhatikan 10 hari pertama sampai Allah bersumpah dengan waktu ini. Walayalin ashar, demi malam yang 10. Kita tahu kaidah mengatakan apa? Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, menunjukkan agungnya makhluk tersebut. Ibu lihat, wal fajar, demi waktu subuh. Subuh mulia atau tidak? Mulia, Bu. Jangankan waktu sholat subuhnya, qabliyah subuhnya luar biasa.
Raka'atal fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat qabliyah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu percaya nggak dengan itu, Bu? Atau ragu-ragu? Ibu tahu dunia dan seisinya. Kata para ulama, belum ada sejarah di muka bumi ini ada seorang raja yang daerah kekuasaannya seluruh dunia. Nggak ada. Ada atau tidak, Bu? Nggak ada. Fir'aun berkuasa ya di situ saja. Sulaiman berkuasa ya di situ saja. Tapi dengan seorang sholat qabliyah 2 rakaat, besok di akhirat dia bisa menjadi raja dunia. Luar biasa. Makanya jangan kita tinggalkan 2 rakaat qabliyah fajar. Apalagi dengan sholat subuhnya. Nah, itu saking dahsyatnya Allah bersumpah dengan waktu. Dan Allah juga bersumpah dengan apa? 10 malam, malam yang walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Dan banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan waktu duha. Itu menunjukkan keagungan makhluk itu. Jadi kita melihat bagaimana Allah bersumpah dengan hal tersebut. Baik, amal yang pertama yang disebutkan oleh para ulama yaitu adalah puasa. Adalah puasa. Di sini ada khilaf di antara para ulama tentang apakah Rasulullah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tidak. Karena ada 2 hadis yang seakan-akan kontradiksi. Misalnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan misalnya an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa 3 ayyam min kulli syahrin awwal itsnaini minasy-syahri wal khamis. Kata dari istri-istri Nabi dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya disebutkan Rasulullah biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Jadi hadisnya ada sebenarnya ya. Dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Jadi ada dalil yang mengatakan Nabi terbiasa puasa 9 hari pertama. Namun ada pendapat ulama yang kedua mengatakan tidak. Nabi tidak berpuasa 1 sampai 9, hanya puasa Arafah saja. Artinya hanya berpuasa pada tanggal 9 yang disunahkan. Ya. Kenapa? Karena ada pernyataan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa 9 hari pertama Zulhijjah. Bagaimana kita menggabungkannya, Bu? Ada satu hadis mengatakan Rasul terbiasa melakukannya. Ada pernyataan Aisyah, Nabi tidak pernah aku lihat berpuasa. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tetap kita disunnahkan berpuasa. Kenapa? Karena ada riwayat yang umum dari istri-istri Nabi yang lain. Adapun Aisyah mengatakan Nabi tidak berpuasa, aku tidak pernah melihatnya. Kata Imam An-Nawawi, mungkin ada sebab. Mungkin Nabi sedang safar, atau Nabi sedang sakit, sehingga beliau tidak berpuasa. Jadi intinya adalah, kita boleh berpuasa 1 sampai 9. Ya. Karena ada keumuman hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi yang mau berpuasa silahkan, tapi bagi yang ingin hanya berpuasa tanggal 9 saja juga tidak salah. Kenapa? Karena ada hujah juga dari sebagian para ulama. Ya. Kalaupun kita berpuasa 9 hari karena keumuman hadis. Tadi kan Nabi mengatakan apa? Tidak ada amal soleh. Berarti semua amal soleh kan? Mau puasa, mau sedekah, yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang pertama adalah puasa. Kemudian ibadah yang kedua, takbir dan zikir. Takbir dan zikir. Disunahkan untuk memperbanyak puasa, yang termasuk amal soleh yang adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih dan bertahmid. Ada banyak ya, bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar,
dan memperbanyak doa. Imam Bukhari beliau menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashr. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. 10 hari pertama Zulhijjah, wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Dan di hari-hari tasyrik. Jadi ada 2 perintah nih. Di 10 hari pertama ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, ada istighfar. Dan juga di hari-hari tasyrik. Berarti 10, 11 sampai 14. Ya, jadi hari tasyrik. Berarti ada 2 jenis takbir di sini. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Yukabbiran wa yukabbirun nas bi takbirihima wa kabbara Muhammad ibnu Ali khalfan nafilah. Maka ketika datang hari tersebut, Ibnu Umar, Abu Hurairah keluar ke pasar. Jadi Ibnu Umar sama Abu Hurairah keluar ke pasar, maksudnya pergi ke pasar di 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir di pasar itu. Wa yukabbirun nas, maka manusia pun ikut bertakbir. Wa kabbara Muhammad ibnu Ali khalfan nafilah, dan Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah salat sunnah. Berarti ada takbir yang mutlak, ada takbir yang muqayyad. Takbir mutlak kapan? Yaitu 10 hari pertama Zulhijjah itu. Jadi takbir mutlak itu adalah bebas dimanapun. Dia setelah kajian, di dalam mobil, di atas motor, mau bertakbir, disunahkan. Ibnu Umar pergi ke pasar, dia bertakbir. Dan di Indonesia ini sunnah yang dilupakan. Ya. Ibu kalau pergi ke negeri Yaman, tapi Yaman yang ahlu sunnah, bukan Yaman Tarim ya, Yaman yang ahlu sunnahnya, yang murid-muridnya Syekh Mukbil, di situ masih ada orang keliling-keliling bertakbir 10 hari pertama Zulhijjah. Pakai mobil-mobil, bertakbir mereka. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian juga takbir yang kedua, takbir muqayyad, yang dilakukan pada subuh hari Arafah hingga waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Ya, dilakukan pada, jadi kalau takbir mutlak, takbir muqayyad dari 9 Arafah waktu subuh sampai waktu asar pada hari tasyrik, dan dilakukan setelah selesai sholat wajib. Ucapannya bisa Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walil hamd. Sudah tahu kita bersama ucapan-ucapan takbir. Jadi ini di antara amal soleh, Bu ya. Jadi ditekankan. Sering-sering bertakbir di rumah, di jalan, menuju ke kajian, pulang dari kajian, disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah telah wajibkan kepada manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Jadi ingat, haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan ingat ibu-ibu, mampu itu maknanya ada beberapa hal. Pertama, punya harta. Dia punya harta untuk haji. Termasuk harta untuk orang yang ditinggalkan di tanah air. Jadi jangan sampai ibu berangkat haji, keluarga kesusahan. Berangkat tapi ada harta yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ada fisik kuat. Badan masih sehat. Ada kewajiban haji. Yang ketiga, ada jalan menuju ke sana, artinya itu dimudahkan. Kalau kita sekarang mungkin visa sudah keluar, maka wajib kita haji. Yang keempat, khusus wanita yang merasa dirinya wanita ya. Kalau nggak merasa wanita ya fadhol berangkat ya. Yang merasa dirinya wanita, berjilbab, muslimah, hajinya harus dengan mahram. Hajinya harus dengan mahram. Dan ini
pendapat yang sangat kuat. Dan ada pendapat-pendapat yang mengatakan dengan orang yang aman, ini pendapat lemah semua ini. Ini bisa dibantah dengan banyak dalil. Dan saya juga heran kenapa ada sebagian ustadz terlalu menganjurkan berangkat aja walaupun nggak ada mahram. Hukum asalnya harus dengan mahram. Dan ada beberapa syubhat memang, seperti dibilang dengan yang kalau dia aman dengan rombongan boleh berangkat haji. Ini syubhat juga yang harus dibantah. Apalagi bawa-bawa nama ibunda Aisyah lagi. Aisyah berhaji sendirian, tidak ada mahramnya, itu ada bantahannya. Contoh ya, seperti hadis Bukhari yang disini disebutkan, Umar mengizinkan istri Nabi Aisyah berangkat haji. Kata sebagian orang, oh berarti boleh wanita selama dia aman. Enggak. Bantahannya apa? Pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada kebimbangan di hatinya. Umar sangat bimbang ketika Aisyah minta izin berangkat haji. Sehingga Umar benar-benar mengawal Aisyah radhiyallahu taala anha. Diutuslah dua orang sahabat untuk mengawal Aisyah. Itu satu ya. Yang kedua, bantahannya. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak punya wewenang ya. Tidak punya hak untuk merubah syariat Allah, enggak punya hak. Makanya kata para ulama, ya, ucapan siapapun boleh itu kecuali ucapannya Rasulullah. Jadi Umar tidak punya hak untuk merubah syariat Allah, merubah ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ini yang paling kuat, Umar hanya mengizinkan untuk istri-istri Nabi. Ibu istri Nabi atau tidak? Hah? Hanya untuk istri Nabi, Ibu. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini ya. Jadi ini satu masih banyak bantahan yang lain ya. Dan semua ulama-ulama besar di masa sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Lajnah Daimah, semuanya mengatakan tidak boleh berangkat haji tanpa mahram. Artinya kalau nggak ada mahram gugur kewajiban hajinya. Ibu mau haji mabrur atau tidak? Kalau mau hajinya mabrur, mulailah semua dengan apa yang Allah ridhoi. Jangan pernah melakukan ketaatan, engkau mulai bermaksiat kepada Rasul. Rasul mengatakan, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar kecuali dengan mahramnya. Ya ada bahasan haji pertama lah, haji kedua, itu di masa sekarang aja. Artinya orang bermudah-mudahan dengan masalah itu. Jadi ibu-ibu tolong perhatikan, tapi kalau sudah pernah berangkat tanpa mahram, hajinya sah. Apalagi mungkin karena belum tahu hajinya sah. Kalau ada orang tetap berangkat, dia paksa, dia sudah tahu ilmunya, tetap hajinya sah, tapi dia bermaksiat kepada Rasulullah. Khawatir kita tidak ada keberkahan dan seterusnya. Itu jangan dipaksa ya untuk berangkat haji kalau nggak ada mahram. Baik, itu dia amal yang keberapa? Amal yang ketiga haji dan umrah. Ibu-ibu, haji itu Bu, sekali seumur hidup cukup Bu. Tapi mendapat haji yang mabrur. Ibu tahu haji mabrur itu apa kata Nabi? Orang kalau hajinya mabrur, dia seperti terlahir kembali dari perut ibunya. 0 dosanya, bayangkan. Sebab dia mengatakan tidak ada setitik pun dosa dia. Nah, kalau ibu berangkat tanpa mahram, kita khawatir tidak ada keberkahan. Ya, tidak ada keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, ada beberapa keutamaan disebutkan berkaitan dengan masalah haji. Pertama, barang siapa yang berhaji dan umrah, ia tidak berkata kotor, tidak melakukan kefasikan, maka seperti terlahir dari perut ibunya. Tadi satu yang pertama. Yang kedua, haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Yang ketiga, jihadnya para wanita adalah haji dan umrah. Jihadnya wanita haji dan umrah. Orang yang haji dan umrah adalah tamu Allah, itu keutamaannya. Orang yang meninggal dunia ketika pergi haji dan umrah akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Ini bisa kita lihat dalam kitab Ustaz Yazid, semua disebutkan dalilnya ya.
orang yang meninggal dunia ketika pergi melakukan haji dan umrah akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan ihram, memakai ibadah ihram, ibadah haji dan umrah, akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Jadi kalau sedang tawaf, sedang sa'i, atau sedang wukuf di Arafah, sedang memakai pakaian ihram, maka dia dibangkitkan di hari kiamat dengan kondisi bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Karena besok di hari kiamat orang bangkit beda-beda. Ada yang bangkit di hari kiamat tubuhnya sekecil semut, kata Nabi, diinjak-injak oleh penduduk mahsyar. Ini orang-orang kafir yang sombong di dunia. Ada yang bangkit di hari kiamat ya, dalam kondisi wajah nggak ada daging. Ini orang yang minta-minta kepada manusia, merendahkan diri di hadapan manusia. Nah, ada yang bangkit di hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Bayangkan ini keutamaan dari orang-orang yang ibadah haji dan meninggal ketika berihram. Baik, kemudian ibadah yang berikutnya atau amal soleh yang berikutnya yaitu adalah berkurban, memotong sembelihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan namun dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati masjid kami. Bu, kambing berapa sekarang, Bu? Satu kambing 3 juta. Tabung uang, bismillah, kurban 3 juta. Sebagian orang dia nggak pernah berpikir untuk menabung kurban, nggak pernah. Dan berusaha kita berkurban dengan kemampuan kita. Kalau kita punya kelapangan harta, kenapa kita nggak kurban yang lebih gemuk? Ada sebagian orang dia kurban benar-benar dia punya kemampuan nih, tapi dia bakhil. Ini kambing atau kucing yang dikurban nih? Masya Allah. Dia bakhil, padahal dia punya banyak harta loh. Kalau untuk beli velg mobil nggak mikir tuh, ganti HP nggak mikir, beli tas branded nggak mikir, beli gamis, wah bismillah. Tapi untuk kurban 3 juta, 5 juta, 8 juta, yang 2,5 nggak 2,5. Jangan, Bu. Kenapa? Karena di antara keutamaannya hewan yang kita kurbankan itu menjadi tunggangan kita besok di hari kiamat. Kalau bisa ada rezeki 1 sapi, Masya Allah. 1 sapi. Berapa 1 sapi, ibu-ibu? 20 juta ada ya? 25 ada? 30, anggaplah 30 juta. Ya. Kalau orang dia punya kemampuan, dia niat nabung, bisa. Tapi yang penting sesuai kemampuan. Ya minimal ada upgrade setiap tahun lah. Tahun ini misalnya 3 juta. Tahun depan 3.500.000. Tahun depannya lagi 4 juta. Begitu. Jangan upgrade pelan-pelan. 3 juta, tahun depan 3.050.000, Masya Allah. 3.200.000. Ini adalah ibadah kurban. Dan ibu kalau kurban jangan gini ya, subhanallah, panitia kajian, panitia kurban itu kadang-kadang banyak ngeluh. Ini orang mau kurban atau mau makan dagingnya doang? Sebagian mereka banyak milih. Nanti saya bagian ini ya, boleh aja sebenarnya. Sepertiga kan boleh kan? Boleh. Jadi disunahkan kita memakan daging kurban. Tapi nggak mesti juga sepertiga. Abdullah bin Abbas ya. Jadi kita disunahkan mencicipinya, walaupun tidak mesti sepertiga. Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, ya, dia sembelih hewan kurban, kemudian dia ambil sedikit, dia masak, dia makan. Perintah Nabi memakan hewan kurban, itu sunnah memang. Tapi nggak mesti harus sepertiga. Karena hukum asal daging kita bagikan hukum asalnya. Jangan sampai kita terlalu banyak request gitu. Kita ini sedang berkurban, bukan sedang foya-foya, sedang berkurban. Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Digandingkan kalimat salat dengan kurban. Biasanya kalau seperti itu menunjukkan agungnya ibadah itu. Sama seperti salat dengan zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah.
Sama seperti bakti sama orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk bertauhid dan berbuat baik kepada orang tua. Setelah perintah tauhid, bakti sama orang tua. Disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, ada satu riwayat lagi, ya. Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Atha bin Yasar, dia tanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, ini salah seorang sahabat, kana ar-rajulu yudahi bisyat anhu wa an ahli baitih fayakuluna wa yut'imuna hatta tubahan nas fasarat kama tara. Di masa Rasulullah, seorang berkurban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya. Kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga. Maka jadilah seperti yang engkau lihat. Berbangga ini maksudnya mereka berbangga, mereka bahagia, ya, bukan mereka sombong. Ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, itu ibaratnya begitu. Dan ingat ibu-ibu, ibadah itu ada dua. Ibadah wajib terlihat sama orang nggak apa-apa. Ibadah sunnah yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Karena ibadah wajib itu hukumnya syiar, untuk syiar. Seperti misalnya zakat nih, zakat. Ibu zakat jangan diam-diam, tunjukkan kepada orang zakat. Maksud saya begini, karena nanti bisa menjadi fitnah. Misalnya ibu punya rumah besar nih, ibu zakat hanya diam-diam, nggak pernah mungkin datang ke masjid situ, nggak pernah. Tapi ibu diam-diam zakatnya. Akan muncul fitnah, itu orang kaya nggak pernah zakat tuh. Akhirnya orang-orang hasad sama kita. Makanya kata para ulama, ibadah wajib yang tujuannya adalah untuk syiar, maka boleh ditampakkan. Artinya lebih utama ditampakkan. Kita zakat nih, kita bayar zakat, nampak sama orang nggak apa-apa. Tapi kalau sedekah sunnah, kita sembunyikan. Walaupun nampak juga tidak apa-apa, tapi kita bisa khawatir dengan riya, khawatir dengan riya. Nah, hewan kurban ini sunnahnya ditampakkan karena sebagai syiar. Tapi tetap kita harus jaga niat. Sebagian orang, ya, dia hewan kurbannya besar, kemudian dia berbangga-bangga dengan itu. Tuh, sapi siapa tuh yang paling gemuk tuh? Masya Allah. Dia berbangga-bangga dengan itu. Ini juga bahaya, ya. Karena yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Jadi niatkan ikhlas karena Allah ketika berkurban. Disunahkan untuk membaca Bismillahi Wallahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Kalau bahasa Indonesianya dengan nama Allah, Allah yang maha besar, ya Allah terimalah kurban dariku, ya Allah ini dariku dan keluargaku. Di bahasa Indonesia aja boleh, yang penting semakna dengan ini. Baik, kemudian ketika berkurban, maka sahibul kurban, ini sekedar mengingatkan, jangan sampai dia memotong kukunya ketika masuk satu Zulhijjah. Jadi yang nggak boleh motong kuku itu siapa? Atau motong kuku, rambut, itu sahibul kurban saja. Itu punya suami berkurban nih, ibu nggak perlu, ibu boleh potong kuku, anak-anak boleh potong kuku, boleh cukur rambut, tapi yang berkurban tidak boleh, ya. Ingat ya, kuku yang berkurban bukan kuku hewannya, bukan. Benar nih, ini benar, ini ada salah paham sebagian orang, ya. Dia baca hadis nih misalnya nih, man kana lahu dzabhun yadhbahu fa idza ahalla hilalan fala ya'khudanna min syi'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahi. Kata Nabi, janganlah memotong rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih kurbannya. Saya pernah dengar ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, berarti kita nggak boleh potong kuku hewan. Itu bukan kuku hewannya, kuku antum. Rambut kita, gitu loh. Karena ada sebagian terjemahan salah menerjemahkan, ya. Itu baru diperhatikan itu. Baik, amal yang terakhir, ya. Masih sedikit lagi. Yang kelima, berapa, Bu? Ya bebas lah, mau 5 mau 6 bebas.
Yang berikutnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu perhatikan ya, bertaubat kepada Allah. Setiap ibadah yang besar, setiap ibadah-ibadah yang agung itu biasanya ditutup dengan taubat atau ditutup dengan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya selesai sholat, apa yang kita baca? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Karena kita khawatir ibadah tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Istighfar contohnya. Selesai sholat. Dan itu yang sesuai dengan sunnah, bukan baca alhamdulillah, bukan. Bukan sujud syukur, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mereka dari padang Arafah disuruh untuk beristighfar. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha katsira. Kalau kalian selesai dari manasik kalian, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak bertaubat di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Dan hari terindah dalam hidup kita ibu-ibu atau bapak ibu sekalian, hari di mana kita itu bertaubat kepada Allah. Itu hari terindah dalam hidup kita. Kita lihat lagi misalnya salat malam. Salat malam ini keutamaannya besar ya. Sampai Allah sebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang-orang saleh itu lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya mereka orang ahli ibadah, tidurnya sedikit. Ketika mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Apa kata para ulama? Setelah orang tahajud, masuk waktu sahur. Waktu sahur kita ngapain? Istighfar disuruh oleh Allah. Wa bil asharihum yastaghfirun. Yastaghfiruna bil ashar. Mereka di waktu-waktu sahur, para sahabat Nabi, mereka beristighfar kepada Allah. Ali Imran ayat 16 sampai 17 misalnya. 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar." As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin. Ini dia. Wal-mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu subuh atau di waktu sahur mereka. Jadi banyak dalil menunjukkan kita diperintahkan beristighfar setelah melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang haji dalilnya dalam surah Al-Baqarah 198 sampai 199. Selesai ibadah haji Allah menyuruh kita beristighfar. Fa idza qadaitum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kamu bertolak dari Arafah maksudnya, berzikirlah kepada Allah di masy'aril haram, di Muzdalifah maksudnya. Al-Baqarah 198 199. Itu juga di antara dalil menunjukkan agungnya keutamaan istighfar. Apalagi ibu-ibu misalnya Lailatul Qadar. Allah apa yang disuruh oleh Nabi kepada Aisyah? Apa doa Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bu, bayangkan ya, orang ketika Lailatul Qadar itu kan yang terbayang lipatan pahala. Justru zikir yang Nabi suruh apa? Untuk minta ampun. Maknanya kata para ulama, Lailatul Qadar itu yang paling inti, engkau diampuni oleh Allah. Engkau diampuni oleh Allah. Sehingga doa dari Nabi apa? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau zat yang suka memaafkan, maafkanlah kesalahanku. Nah, itu diantara maknanya menunjukkan besarnya keagungan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selesai dari majelis ilmu, disuruh juga beristighfar. Doa kafaratul majelis apa? Subhanakallahumma wa bihamdik dan seterusnya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada omongan yang salah, mungkin ada niat yang kurang lurus, mungkin ada suudzon, ada hasad, maka ditutup dengan doa ini. Tayyib, itu dia beberapa amal saleh yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini.
Intinya ibu-ibu sekalian, masih ada beberapa hari ke depan, maka bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah. Kalau bisa khatam Quran 10 hari kalau bisa. Nah, ini khatam Ramadan aja, Masya Allah. 1 hari 3 juz. Bisa nggak 3 juz sehari? Nah, kayak ragu ya. Sehari 3 juz bisa, bisa. Ibu main Shopee aja 2 jam bisa gini-gini. Masya Allah. Bisa, Bu. Targetkan sehari sejam ngaji. Pagi sejam, siang sejam, malam sejam. Dan pahala seperti pahala jihad, bayangkan. Kalau bisa khatam Quran selama 10 hari. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, silahkan Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Puasanya. Nggak ada masalah. Ya. Nggak puasa pun juga nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa Bu. Jadi 9 hari itu, ya kalau kita ada kemampuan, ada sebagian orang, dia mungkin nggak puasa. Tapi dia mungkin fokus kepada amal yang lain. Mungkin dia berbagi, mungkin dia ini. Yang penting 9 Arafahnya, 9 Zulhijjahnya. Itu yang jangan ibu tinggalkan tuh. Kalau walaupun tidak wajib ya, itu hanya sunnah juga, tapi sangat ditekankan. Ya. Jadi kalau barang siapa yang mampu 9 hari silahkan. Tapi kalau nggak mampu hanya Senin Kamis sama 9 Zulhijjah, nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada? Ya. Iya. Oh boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Jadi intinya sebenarnya kita disunnahkan memakan hewan kurban kita, nggak mesti sepertiga, mungkin 1 potong itu cukup mewakili. Tapi kalau kita ambil sepertiga, kita bagi-bagi itu juga bagus, nggak apa-apa. Intinya adalah yang penting kita ada makan hewan kurban kita. Dan yang lebih penting lagi kita bagikan kepada kaum fakir ya. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kurbannya ada keberkahannya, dagingnya barokah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang lebih bagus lagi, Bu, ibu beli kambing dari kecil, ibu rawat, ibu besarkan, Masya Allah. Terus sampai waktunya dikurban. Kata orang rasa dagingnya beda. Kata orang, wallahu a'lam. Katanya begitu, kata ada kenikmatan sendiri. Beli dari kecil kambing nih, dirawat, mungkin usia berapa gitu. Kalau bisa sembelih sendiri. Kan sudah sembelih sendiri kan, tapi kalau nggak mampu ya jangan. Nanti kambingnya tersiksa, Masya Allah. Jadi itu juga ada keutamaannya. Kita besarkan dan seterusnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Badal ya. Oh, itu ya. Sebenarnya kalau dia hanya sekedar istirahat, kemudian perbuatan-perbuatan mubah tidak berdosa ya. Kadang kan dalam hadis itu walam yarfuth, dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, dia tidak melakukan dosa dan maksiat ya. Maka hajinya mabrur tuh. Jadi intinya di situ, jangan ada kalimat kotor, kalimat rafath ya. Melakukan dosa dan maksiat ya. Adapun mungkin dia lebih agak santai, tapi santai adalah pada perkara yang mubah, dia tidak berdosa, tapi dia kehilangan banyak pahala aja. Jadi dibedakan antara orang yang melakukan maksiat, itu dia nggak mabrur nanti hajinya, dengan orang yang mungkin ya dia nggak maksiat tapi dia lebih santai aja, lebih banyak ngobrol gitu loh. Dia kan nggak ngobrol berdosa atau tidak? Nggak berdosa kan? Cuman dia kehilangan waktu-waktu terbaik. Ya. Jadi tapi kalau ingin mendapatkan mabrur itu intinya, jangan melakukan dosa, jangan ada ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan kasar,
Apalagi sampai berantem, nah itu yang bisa menghilangkan mabrurnya haji tersebut. Ya itu merokok kan maksiat kan? Maksiat merokok. Merokok itu haram, Bu. Suami ibu yang merokok nggak di sini? Itu haram, merokok hukumnya haram. Ya. Makanya kasihan ya kalau suami masih merokok itu mulutnya bau rokok. Mulutnya bau rokok. Kadang-kadang itu juga nggak bagus. Ibu bisa bayangkan gini, Bu. Kalau sebagian kita masih bingung dengan buruknya rokok, ibu bayangkan Abu Bakar merokok, masuk nggak di otak ibu itu? Masuk nggak di pikiran ibu? Abu Bakar gaya merokok, masuk nggak? Ya masuk, berarti itu bukan perbuatan orang baik. Bisa nggak ibu membayangkan ada seorang alim besar kemudian merokok? Berarti itu perbuatan nggak baik. Itu aja cara kita menimbangnya. Pantaskah seorang bernama misalnya Ibunda Aisyah, naudzubillah, kemudian merokok? Bisa nggak kita bayangkan? Nggak bisa. Berarti itu maksiat. Itu dari sisi itu kita bisa melihat rokok itu tidak bagus, tidak bagus. Makanya orang kalau membela mati-matian rokok itu halal, rokok itu halal. Ada lagi yang bilang malah sunnah, karena ketika merokok baca bismillah. Masya Allah. Nah, ini juga nggak benar ini ya. Makanya saya kadang-kadang heran, sampai di depan Masjidil Haram pun masih merokok sebagai orang Indonesia. Sebagian diam-diam di balik hotel, aneh. Itu kebiasaan buruk itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wassalamualaikum. Ya. Iya, jadi nggak mesti sebutin nama juga semua, nggak mesti, Bu. Yang penting yang berkorban ini dia sudah meniatkan untuk keluarganya, ya. Nggak apa-apa, itu sebagai data. Mungkin kalau dia sebutin juga bagus, nggak ada masalah, ya. Tapi seandainya pun nggak tersebut, kita nggak usah ngamuk, ya. Kok nggak disebut tuh nama ini? Nggak usah, karena dia sudah berniat. Ya. Karena hukum asal niatnya diucapkan, niatnya dalam hati, ya. Kalau disebutkan kan ini kurban fulan bin fulan nggak apa-apa, boleh aja. Dari keluarga itu sudah cukup. Masih bisa masuk ya. Makanya tergantung dengan niat si kurban tadi. Walaupun panitia tidak menyebutkan dan keluarga yang sudah meninggal nggak disebutin kan, tapi kalau dia sudah berkurban niatnya juga untuk itu sekalian, maka dapat itu. Ya, dapat pahalanya insyaallah taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Baik, nah ini juga menarik ya. Apakah kafaratul majlis itu harus dibaca juga di tempat-tempat selain majelis ilmu? Ya. Sebenarnya kalau sebenarnya dari dalil kita lihat, sebenarnya hukum asalnya iya. Hukum asalnya iya, apalagi pembicaraan duniawi. Makanya biasa kalau ada perkumpulan ya, majelis perkumpulan nih. Misalnya nih, ibu sedang membahas apa tuh ada panitia ngumpul. Ya, sebelum ditutup kita baca doa kafaratul majelis. Ya, itu tetap diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dibentuknya majelis ya. Beda dengan kita lagi nongkrong ngomong kopi, ya. Enggak lah kayak itu. Kita lagi ngobrol berdua, terus kafaratul majelis, enggak. Tapi majelis dalam artian adalah memang ada duduk di majelis tersebut, orang-orang berkumpul. Contoh begini, saya punya satu pelajaran di sini. Saya pernah makan siang di salah seorang di rumah seorang muridnya Syekh Mukbil. Kita diundang makan siang di situ waktu masih di Yaman, diundang makan siang di situ. Kita duduk ngumpul memang. Itu kan majelis kan. Jadi kalau sudah berkumpul namanya majelis. Sudah berkumpul, ngobrol. Kita nggak ada membahas agama, nggak ada innal hamdalillah, nggak ada. Syekh itu bahas masalah makanan, kita ketawa-ketawa. Nah, sebelum ditutup majelis itu kata Syekh, ini supaya majelis kita barokah, coba kita tutup dengan yang bagus lah. Coba masing-masing antum kata Syekh, sebutkan hadis Rasul yang pendek. Mikir semua kita langsung. Nah, ini baca satu hadis, paling 5 menit selesai, tutup dengan doa kafaratul majelis. Jadi sebenarnya sebisa mungkin kita membuat majelis itu
ada ilmu dinnya di situ. Walaupun itu dalam urusan duniawi, ya. Tapi intinya kalau ibu tanyakan hanya ngumpul 3 orang ngobrol bersebentar itu tidak majelis namanya. Apa? Meeting sebisa mungkin iya. Ya, sangat, dan kenapa? Karena maknanya bagus. Kita dalam meeting mungkin ada kalimat yang menyakiti orang lain, ada kalimat yang keliru dan salah. Maka tidak mengapa kita doa kafaratul majelis, nggak apa-apa. Boleh ya, boleh sekali. Bu, kalau di majelis ilmu saja, yang sangat maksudnya, yang sangat kecil kemungkinan ustadz yang ngomong kotor, iya atau tidak? Kita baca kafaratul majelis, apalagi di meeting yang kadang-kadang kita berantem sama orang. Debat sini, iya atau tidak? Di majelis ilmu nih, tetap disuruh baca istighfar kan, kafaratul majelis, itu kan sangat minim kemungkinan seorang ustadz mungkin ngomong kotor atau mungkin menyakiti seterusnya. Tetap disuruh baca kafaratul majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apalagi di majelis-majelis selain majelis ilmu. Apalagi majelis ghibah, ibu tutup dulu dengan kafaratul majelis. Ibu ngumpul 10 orang nih, tanpa sadar membicarakan orang lain, na'udzubillah, tutup dengan kafaratul majelis. Jadi maksud saya, itu tidak hanya di majelis ilmu ya. Tapi tentu orang kadang-kadang canggung. Tapi kalau kita udah ngaji nih, bu di kantor-kantor sebagian ikhwan, dia udah ngaji, ya biasanya kalau meeting tutup aja gitu. Tapi karena dia sudah ngaji, dia pemimpin rapat, dia tuh baca dengan itu. Sebelum kita berakhir ngaji, kita tutup doa kafaratul majelis. Itu berarti lebih barokah majelis tersebut insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Masih ada atau sudah cukup? Baik, mungkin cukup ya insyaallah pada siang hari ini. Tetap semangat ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu, 10 hari pertama Zulhijjah, bersemangat beribadah sama Allah, jangan buang-buang waktu, jangan banyak-banyak scrolling ya. Jangan banyak-banyak nonton, banyak-banyak untuk baca Quran, berzikir ya. Waktu kita penuh dengan kebaikan insyaallah taala. Nahtatim bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.